Di sebuah kota kecil di Jawa, ada sekolah dasar tua peninggalan Belanda. Bangunannya masih berdiri kokoh, namun beberapa ruangannya sudah tidak dipakai. Guru-guru hanya memperingatkan murid, jangan pernah ke sayap timur gedung itu. Sayap timur memiliki lorong panjang yang gelap. Dindingnya lembab, cat terkelupas, dan udara di sana selalu lebih dingin daripada bagian sekolah lain. Banyak cerita beredar, ada murid yang hilang puluhan tahun lalu, konon tersesat di lorong itu dan tidak pernah kembali. Malam itu, seorang penjaga sekolah bernama Pak Surya harus berpatroli sendirian. Ia mendengar suara langkah kaki kecil berlari di lorong timur. Suara itu makin jelas, diikuti suara tawa anak-anak. Dengan senter di tangan, ia memberanikan diri masuk. Lorong itu terasa tidak ada ujungnya. Saat ia berjalan, senter berkedip-kedip, menyorot dinding penuh coretan kuno mirip huruf Jawa yang entah siapa menulisnya. Bau anyir memenuhi udara. Tiba-tiba, di ujung lorong, tampak siluet seorang anak kecil berdiri kaku, memandang lurus ke arahnya. Pak Surya memanggil, tapi anak itu hanya tersenyum, senyum yang aneh. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Langkah kakinya terdengar semakin banyak, seperti puluhan anak berlari dari arah belakang. Saat ia menoleh, lorong sudah dipenuhi bayangan murid-murid tanpa wajah, tubuh mereka samar seperti asap. Pak Surya mencoba berlari, namun lorong itu seakan terus memanjang. Suara bel sekolah tua berdentang sendiri, meski sudah malam. Suara itu bergema, diikuti bisikan. "Kamu guru baru kami." Senter jatuh, layar seakan gelap. Yang tersisa hanya suara tawa anak-anak bercampur jeritan. Sejak malam itu, pintu menuju lorong timur sekolah disegel rapat dengan rantai besi. Guru dan murid dilarang mendekat. Namun beberapa orang mengaku, di malam tertentu, masih terdengar suara bel tua berdentang, memanggil siapa saja yang berani membuka pintu itu lagi. Beberapa hari setelah kejadian hilangnya Pak Surya, sekolah itu menjadi kacau. Murid-murid ketakutan karena sering mendengar suara langkah kecil di luar kelas, padahal lorong timur sudah dirantai. Bahkan, beberapa guru mengaku melihat bayangan anak kecil melintas di jendela meski tidak ada murid di luar. Seorang guru muda bernama Bu Ratri penasaran. Malam itu ia sengaja menunggu di sekolah setelah semua orang pulang. Saat jam menunjuk pukul 11 malam, suara bel tua tiba-tiba berdentang lagi. Dari kejauhan, rantai di pintu lorong timur bergoyang sendiri, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Bu Ratri mendekat dengan tangan gemetar. Saat rantai itu berhenti, pintu lorong terbuka sedikit, cukup untuk menampakkan mata kecil yang menyala merah di kegelapan. Tiba-tiba, suara anak-anak berbisik lirih memenuhi udara. "Ibu, masuklah. Kami menunggu pelajaran malam ini." Ketakutan, Bu Ratri mundur. Tapi sebelum sempat lari, ia mendengar langkah kaki berlari di belakangnya. Saat menoleh, lorong sekolah berubah panjang, penuh kabut, dan di dalamnya tampak puluhan murid berseragam lusuh berdiri sejajar, menatapnya kosong. Di tengah mereka ada seorang anak laki-laki dengan wajah pucat dan bola mata hitam pekat. Ia tersenyum lebar, lalu berkata, "Sekarang giliranmu, Bu, jangan pergi lagi." Lampu sekolah padam seketika, menyisakan kegelapan total. Keesokan harinya, warga menemukan pintu lorong timur terbuka lebar. Rantai besi tergeletak patah, dan di papan tulis salah satu kelas, tertulis dengan kapur, "Pelajaran malam berikutnya segera dimulai." Sejak Bu Ratri menghilang, sekolah tua itu semakin diliputi ketakutan. Malam hari, warga sekitar sering melihat jendela-jendela kelas menyala sendiri, padahal listrik sudah lama dimatikan. Dari dalam terdengar suara kapur yang menggores papan tulis, seakan ada yang masih belajar di kelas-kelas itu. Suatu malam, 3 pemuda desa, Raka, Jati, dan Wulan, nekat masuk. Mereka ingin merekam bukti untuk membongkar misteri lorong timur. Dengan senter dan kamera, mereka melewati ruang demi ruang yang berdebu. Saat sampai di depan lorong, pintu kayu besar itu sudah terbuka lebar. Rantai yang kemarin tergeletak kini hilang, seperti ditelan tanah. Dari dalam lorong, angin dingin bertiup, membawa bau anyir yang menusuk hidung. "Kalau ada yang tinggal di sini, keluar sekarang," teriak Jati dengan suara gemetar. Jawabannya bukan suara manusia, melainkan tawa kecil anak-anak yang menggema panjang. Senter mereka bergetar, cahayanya berkedip-kedip. Dari dalam lorong, perlahan muncul sosok murid-murid berseragam putih abu-abu, lusuh, dengan wajah pucat dan mata kosong.
Mereka berjalan pelan, langkahnya serempak, seperti barisan kelas yang dipanggil keluar. Raka merekam dengan kamera, tapi layar ponselnya tiba-tiba menampilkan sesuatu yang berbeda. Puluhan murid duduk di kelas, menoleh ke kamera dengan wajah hitam pekat, dan di depan papan tulis berdiri Bu Ratri, tersenyum kaku dengan mata putih tanpa bola mata. Wulan menjerit. Saat ia menoleh ke lorong nyata di depannya, murid-murid itu kini sudah berdiri mengelilingi mereka bertiga. Salah satu anak berbisik di telinga Raka, suaranya lirih dan dingin. "Sekarang, kalian jadi guru kami." Lampu senter padam, kamera jatuh, merekam hanya suara, langkah kaki, jeritan Wulan, lalu dentang bel sekolah yang panjang, seolah pelajaran baru saja dimulai. Ketika cahaya senter padam, lorong itu gelap total. Raka, Jati, dan Wulan hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang makin mendekat. Aroma darah bercampur kapur papan tulis semakin menyengat. Tiba-tiba, bel sekolah berdentang lagi. Dan seketika, semua murid-murid hantu itu menghilang, meninggalkan hanya satu sosok, Bu Ratri. Ia berdiri di depan mereka, tubuhnya kaku, kepalanya sedikit miring, dan dari mulutnya keluar suara berlapis, berat, dan asing. "Kalian murid baru, jangan pernah pulang." Tanah di bawah lorong berguncang, papan tulis hitam besar muncul dari dinding, penuh dengan tulisan nama-nama siswa yang sudah mati. Raka melihat, namanya sendiri sudah tertulis di barisan paling bawah. Jati mencoba berlari, tapi pintu lorong sudah menutup rapat. Tangan-tangan dingin keluar dari lantai, menarik kakinya masuk ke dalam tanah. Ia menjerit sebelum tubuhnya lenyap. Wulan menempel ke dinding, menangis keras. Bu Ratri mendekat, menyentuh wajahnya dengan tangan yang panjang seperti ranting. "Jangan takut, kamu akan jadi pengganti ibu." Saat itu, wajah Bu Ratri berubah menjadi tengkorak dengan mata menyala merah. Raka panik, mengangkat kamera yang masih merekam, menyalakan blitz berkali-kali. Setiap cahaya kilat menampilkan wajah-wajah murid yang semakin dekat, menyeringai, dan akhirnya, kamera jatuh, merekam lantai penuh darah. Video berakhir dengan suara bel sekolah yang terakhir kali berbunyi panjang, lalu senyap. Sejak malam itu, sekolah tua di ujung desa semakin sunyi. Namun kadang, dari balik jendela lorong timur, warga masih bisa melihat bayangan Raka, Jati, dan Wulan, duduk di bangku kelas, menoleh keluar dengan tatapan kosong, seakan menunggu giliran murid baru berikutnya. Beberapa bulan setelah hilangnya Raka, Jati, dan Wulan, desas-desus semakin liar. Banyak yang bilang mereka masih bisa dilihat dari jendela kelas. Tapi ada juga rumor baru, perpustakaan tua sekolah itu kini selalu terdengar berisik di malam hari. Pak Seno, penjaga sekolah yang sudah bekerja puluhan tahun, bersumpah pernah mendengar suara kursi digeser, bisikan murid yang membaca keras-keras, bahkan bunyi halaman buku dibolak-balik, padahal ia yakin perpustakaan terkunci. Suatu malam, seorang peneliti muda bernama Damar datang ke sekolah itu. Ia ingin merekam bukti baru tentang misteri sekolah angker. Alih-alih ke lorong timur, ia justru menuju perpustakaan lama. Begitu masuk, debu tebal menyelimuti semua rak buku. Tapi anehnya, satu meja di tengah ruangan bersih, dengan lilin yang masih menyala. Di atasnya, terbuka sebuah buku tua, dengan tulisan tangan rapi berbaris, daftar nama siswa yang hilang. Damar mendekat, menyalakan kameranya, lalu perlahan menyentuh buku itu. Saat jarinya mengenai halaman, seluruh rak buku bergetar keras. Buku-buku berterbangan ke udara, berputar membentuk pusaran, hingga satu persatu terbuka sendiri. Dan dari setiap buku yang terbuka, keluar sosok murid-murid hantu yang wajahnya tertutup lembaran kertas. Mereka mulai berjalan ke arah Damar, membisikkan kalimat yang sama berulang-ulang. "Kami tidak boleh lupa, kami harus dicatat." Damar panik, berusaha lari ke pintu. Tapi pintu perpustakaan sudah tertutup rapat. Saat ia menoleh ke meja tengah, buku tua itu kini terbuka di halaman baru, dan dengan sendirinya mulai menulis nama, Damar, dengan tinta merah yang menetes seperti darah. Damar berusaha mengguncang pintu perpustakaan, tetapi semakin ia mendorong, semakin kuat bayangan murid-murid kertas itu mendekat. Lembar-lembar buku berterbangan di udara, menempel di wajah mereka, menutup mata, mulut, hingga hanya suara bisikan yang terdengar. "Nama harus dicatat, semua harus tercatat." Damar menoleh ke meja tengah. Buku itu kini terbuka penuh, tinta merah menulis namanya semakin jelas, huruf demi huruf bergetar seperti ditorehkan oleh tangan tak kasat mata.
Dengan nekat, Damar meraih buku itu, mencoba merobek halamannya. Begitu sobekan pertama terjadi, seluruh ruangan berguncang. Rak buku jatuh menimpa lantai, jendela pecah, dan dari balik pusaran debu muncul sosok yang jauh lebih mengerikan, seorang guru tua dengan wajah tertutup jilid buku yang sudah menyatu dengan kulitnya. Sosok itu menunjuk ke arah Damar, suaranya parau seperti 1000 halaman yang disobek. "Kau menolak takdirmu, maka kau akan jadi tinta bagi kami." Tiba-tiba tangan-tangan kertas meraih tubuh Damar, menariknya ke dalam buku. Kamera yang ia bawa terjatuh, masih merekam. Dalam rekaman terakhir, terlihat tubuh Damar perlahan ditelan halaman kosong, hingga namanya yang tadi tertulis berubah menjadi hitam pekat dan permanen. Lilin di meja padam, sunyi. Hanya ada satu hal baru, satu kursi di meja tengah kini tampak ditarik keluar, seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Sejak malam itu, siapapun yang berani mengintip ke dalam perpustakaan lama selalu melihat kursi itu tak pernah kosong, seolah seseorang masih duduk diam, membaca buku, menunggu nama baru ditulis. Setelah Damar lenyap di telan halaman, warga desa akhirnya memberanikan diri menutup pintu perpustakaan tua itu. Mereka memaku jendela, mengunci pintu besi, bahkan menyiramnya dengan kemenyan dan doa-doa. Namun setiap malam, dari balik bangunan tua itu, terdengar suara buku-buku berjatuhan dan suara langkah kaki mondar-mandir. Kadang samar, ada suara bisikan murid-murid yang tak pernah pulang. "Buka pintunya, kami masih ingin membaca." Suatu hari, desa digemparkan. Ketika mereka melewati halaman perpustakaan, papan nama kayu di atas pintu terlihat berubah. Cat merah menyerupai darah membentuk tulisan baru. "Perpustakaan Damar Satya," seolah-olah ia kini menjadi bagian abadi dari tempat itu. Sejak saat itu, tak ada seorang pun yang berani mendekat lagi. Bangunan dibiarkan membusuk, ditelan semak dan pohon. Tapi mereka tahu, di dalamnya, kursi itu masih tetap terisi, buku itu masih terbuka, dan siap menuliskan nama siapapun yang berani masuk lagi. Perpustakaan itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu pengunjung berikutnya. Tahun-tahun berlalu, perpustakaan tua di pinggir desa itu makin ditelan semak dan bayangan pohon. Orang-orang sudah melupakannya, atau berpura-pura lupa. Namun pada suatu sore, seorang mahasiswa perantauan yang penasaran, Andi, datang untuk meneliti cerita-cerita mistis desa. Warga sudah memperingatkan, tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia masuk, mendorong pintu kayu yang berdebu. Anehnya, pintu itu tidak terkunci. Begitu langkahnya terdengar di dalam ruangan, lilin-lilin tua yang seharusnya mati sejak lama, tiba-tiba menyala satu persatu. Di meja tengah, buku besar itu sudah terbuka. Halaman terakhir memperlihatkan nama Damar Satya, tertulis tebal. Tepat di bawahnya, tinta merah mulai menulis dengan sendirinya. "Andi Wiratama." Andi terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba berbalik lari, tapi kursi yang selalu kosong di meja itu, bergerak pelan, seperti menunggu. Tangan-tangan kertas muncul lagi dari buku, meraih tubuh Andi dan menariknya ke kursi itu. Kini, 2 kursi penuh terisi. Dari balik jendela yang retak, jika seseorang berani mengintip, akan terlihat jelas 2 bayangan duduk berdampingan, membaca tanpa henti. Perpustakaan itu akan terus hidup, karena pengunjung berikutnya selalu datang.